Ketika semua nabi sudah tidak mampu untuk mengajukan kepada Allah minta diskon dan minta keringanan, maka mereka datang ke semua nabi itu mengatakan nafsi, 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 nafsi. Maka mereka akhirnya berkerumun dan mengatakan idhabu ila Muhammadin. Pergilah kalian kepada Nabi yang paling dicintai Allah, yang istimewa, yang di Isra Mi'rajkan, yang ketemu Allah Ta'ala. Idhabu, pergi kepadanya. Fadhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menghadap kepada kanjeng Nabi. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab dengan hati yang besar. Hati yang penuh dengan kebanggaan. Orang yang di hari kiamat penuh kebanggaan seperti Nabi siapa? Yaitu orang yang di dunianya hidup dengan tawadhu dan kesederhanaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah di dunia kadang 2 minggu nggak makan kecuali kurma dan air putih. Nggak ada gandum, nggak ada beras, nggak ada jagung, nggak ada gandum, nggak ada buah-buahan. Hidupnya di dunia paling zuhud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau dicaci maki orang dengan cacian yang paling dahsyat, yang paling menghinakan, tapi Nabi sabar. Tapi di hari kiamat beliau yang paling terpuji, yang paling akan punya suara. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jangan kita melihat hal-hal duniawi semata. Ada sesuatu yang lebih penting, akhirat kita. Akhirat kita. Ya, kita diuji oleh Allah di dunia dengan macam-macam ujian. Itu harus. Dunia tempat ujian. Jangan berkhayal di dunia hidup semuanya enak. Kau pasti diuji. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Santri diuji. Ngaji, memahami perlu serius, perlu fokus. Sudah fokus serius kadang-kadang masih lupa. Apalagi nggak serius, udah masalah itu. Ngaji kadang-kadang mendapat tugas dari guru berat, dari guru dikasih hafal-hafal yang berat, sabar. Harus diuji. Ada ujian di masa-masa cari ilmu, ujian ada. Nanti pulang dari mondok, kira-kira kita berkhayal nggak ada ujian. Berkhayalnya begitu, tapi nggak bisa. Kau nanti pulang akan diuji oleh Allah. Diuji, ya mungkin kau berdakwah atau engkau mungkin diuji dengan segi ekonomi yang mungkin pas-pasan. Ya, oh ternyata ekonomi lancar, alhamdulillah, dan dakwah lancar. Mungkin kau nanti diuji dari segi penyakit, ada sakit, ya sakit. Kalau nggak sakit, oh ternyata diuji mungkin dari segi kau punya orang sekitar ada yang mengganggu, bisa. Ya, tidak di dirimu, kadang di anak, nggak di anak, kadang di orang tua, kadang nggak orang tua, nggak anak, kadang istri, nggak istri, kadang-kadang, ya, nggak istri, kadang santri, semuanya pasti Nabi Muhammad diuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah paling berat ujiannya, tapi Nabi sabar. Nabi berdakwah dengan berat ujian-ujian yang dihadapi. Beliau berdakwah sampai kehilangan semua anaknya kecuali satu, Siti Fatimah. Meninggal semua putra-putrinya. Ya, Siti Zainab meninggal, Siti Ruqayyah meninggal, Ummi Kulthum pun meninggal. Sebelum Nabi, mendahului Nabi. Bukan ujian tuh. Kehilangan orang yang dicintai bukan ujian. Ujian. Ya. Kehilangan istri 2 kali Nabi. Istri Nabi itu yang meninggal sebelum beliau 2 istri. Diuji dengan gangguan orang. Ya, dilempari batu, diuji. Nabi orang yang paling diuji di dunia. Tapi beliau tahu di akhiratnya nanti beliau orang yang paling mulia, maka beliau nggak akan mundur. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang tahu ending daripada kehidupan ini nggak akan mundur untuk berdakwah dan bergerak dalam kebaikan. Rasulullah nanti pemegang kemuliaan satu-satunya yang tunggal.
wa biyadi liwa'ul hamdi yaumil qiyamah. Aku yang akan memegang bendera kebanggaan dan bendera pujian di hari kiamat. Ketika semua orang pangkatnya redup, ketika semua orang derajatnya enggak terlihat, di sana yang terlihat pangkatku, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang semua orang kepada Nabi di hari itu nanti. Wahai Rasulullah, kami di sini di hari mahsyar dalam kesulitan. Kami sudah datang kepada nabi-nabi yang lain, tak ada yang bisa membantu kami. Semua orang minta pertolongan sama jenengan ini. Muslim maupun non-muslim, butuh pertolongan Nabi di saat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulislah jawaban Rasulullah ini dengan tinta emas di hatimu. Faqala Rasulullah, ana laha. Faqala Rasulullah, ana laha. Kalian sudah kehabisan pintu, kalian sudah kehabisan penolong, kalian sudah nggak punya harapan siapa-siapa. Nggak ada orang yang berani ketemu Allah untuk meminta keringanan, nggak ada yang bisa berani untuk membujuk Allah supaya memaafkan kita. Tidak ada yang berani mengetuk pintu rahmat Allah, nggak ada. Saya yang bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya yang akan mengetuk pintu rahmat Allah. Saya yang akan mengetuk pintu kasih sayang Allah. Fayasjudu sallallahu alaihi wasallam sajdatan lillahi tahta arshihi fayulhimuhu Allahul mahamida lam yulhumhu ahada fayahmaduhu bimahamida la yahmaduhu alaiha ahada fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala li habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa fayashfa'u sallallahu alaihi wasallam لجميع الخلائق كلهم أجمعين صلوا على النبي Muhammad. Maka Rasulullah setelah itu beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah. Yasjudu tahtal arsy. Rasulullah sujud di bawah arsy. Dan di saat itu Allah mengilhamkan kepada Kanjeng Nabi pujian-pujian yang paling indah. Pujian-pujian kepada Allah yang paling sempurna. Pujian-pujian kepada Allah yang paling elok. Pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diucapkan oleh makhluk manapun. Pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah terbersit di hati manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allah pun berkata menjawab sang kekasihnya, wahai kekasihku, wahai Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Angkatlah kepalamu, sudah cukup sujudmu. Angkatlah kepalamu, sudah cukup sujudmu dan cukup pujianmu kepadaku. Sekarang datanglah kasih sayangku. Angkat kepalamu, hai Muhammad kekasihku, sudah cukup panjang sujudmu, indah pujian-pujianmu. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, hai kekasihku, dan minta apa yang kau mau akan kuberi. Wasal tu'ta, wasfa' tushaffa'. Dan berikan pertolongan kepada orang yang kamu inginkan, aku terima syafaatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah al-maqamul al-a'zam, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, yang manusia semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi, muslim maupun non-muslim. Ini namanya syafaat untuk keluar dari kesulitan mahsyar, namanya asy-syafa'atul uzma. Ya Rabbi ya Karim, mudah-mudahan di hari itu ya Rabb kami bukan termasuk orang-orang yang dalam kesulitan. Kami dalam kesenangan dan kebaikan. Wa walidina wa ahbabana wa auladana ma'a anbiya'ika wa rusulika wa salihina min ibadika fi sufufil awwalat ma'an nabiyil mukhtar
ya Karim ya Wahhab ya Arhamar Rahimin.